Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan meng-share kepada teman-teman dan teman-teman wajib tahu ada 5 kebijakan baru Dana BOS tahun 2023 dan ada pemotongan jika Bapak Ibu kepala sekolah melakukan hal ini. Untuk itu akan kita bahas bersama-sama apa kebijakan BOS baru dan pemotongan apa yang akan dilakukan pemerintah kepada teman-teman di sekolah. Beberapa hal penting mengenai penyaluran kebijakan baru Dana BOS tahun 2023 yang mempunyai perbedaan yang menonjol di tahun sebelumnya, tahun 2022. Kebijakan baru Dana BOS tahun 2023 berdasarkan paparan dari kegiatan sosialisasi Rancangan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun 2023. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, beliau mengatakan ada kebijakan baru di tahun 2023 yang berbeda dengan tahun 2022 terkait dana BOS yang sangat penting untuk diketahui bersama teman-teman di sekolah. Yang pertama adalah tentang besaran dana BOS. Mengenai besaran dana BOS di tahun 2023, anggaran yang disediakan untuk BOSP yaitu sebesar 59,08 triliun rupiah atau meningkat 0,5% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang sebesar 58,79 rupiah dalam triliun ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih penyaluran dana BOS dari pemerintah ke sekolah? Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS di tahun 2022 atau tahun kemarin dilakukan dalam 4 tahapan. Kemudian di tahun 2022 menjadi berkurang. Yang tadinya 4 tahap menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama di 30%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga sebesar 30%. Namun di kebijakan baru pemerintah di tahun 2023 berkurang tahap penyalurannya yang tadinya 3 menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama atau tahap pertama adalah 50%. Ya, paling cepat disalurkan bulan Januari ya. Kemudian tahap yang kedua 50% lagi paling cepat disalurkan pada bulan Juli. Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan atau ke rekening sekolah dalam 3 tahap dan mulai tahun 2023 yang tadinya 3 tahap menjadi 2 tahap di tahun 2023. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan dana BOS. Pada tahun 2022, pelaporan dana BOS menjadi syarat penyaluran yang contohnya misalnya laporan dana BOS tahun atau tahap pertama itu menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap kedua dan selanjutnya. Kemudian di tahun 2023 pada setiap tahapan menjadi syarat penyalurannya ya. Misalkan laporan keseluruhan dana BOS tahun 2022 menjadi syarat penyaluran tahap pertama tahun anggaran 2023. Jadi kalau di tahap
tahun 2022 selama 1 tahun itu belum menyelesaikan, maka akan tidak disalurkan untuk tahap pertama di tahun 2023. Kemudian laporan dana bos tahap pertama itu juga menjadi syarat penyaluran tahap kedua. Misalkan tahap pertama belum selesai, maka tahap kedua tidak akan dicairkan, ya. Selain itu, minimal sudah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima di tahap pertama. Jadi, penerimaan di tahap pertama itu harus paling sedikit itu 50% sudah dioperasionalkan atau dikelola oleh sekolah. Sahabat pendidik, adapun kanal yang digunakan untuk melaporkan dana bos adalah kalau di tahun 2022 ini menggunakan 2 kanal ya. Pertama, laman Bos Kemdikbud dengan alamat boskemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua adalah aplikasi RKAS ya. Adapun laporan dana bos tahun 2023 disederhanakan hanya melalui satu aplikasi yaitu aplikasi RKAS. Ini ya, ini penyederhanaan untuk laporan. Kemudian untuk batas penyampaian laporan tahun 2022 ya. Pertama batasnya tanggal 31 Juli. Kedua 31 Oktober dan ketiga 31 Januari tahun berikutnya. Sementara batas penyampaian laporan di tahun 2023 atau tahun sekarang ini karena 2 tahap. Ini laporannya ini tahap pertama 31 Juli. Ini laporan tahap pertama. Sedangkan laporan tahap kedua itu batas waktunya sampai tanggal 31 Januari tahun berikutnya, tahun 2024. Nah, ini yang penting ini, yaitu tentang skema pemotongan. Ini yang harus dipahami oleh sekolah ya, khususnya kepala sekolah. Di dalam aturan 2 tahun kemarin itu tidak ada pemotongan ya, walaupun terlambat dan sebagainya. Tetapi dalam aturan di tahun 2023 ini ada skema pemotongan bagi sekolah yang terlambat menyampaikan laporan, yaitu sekitar 2 sampai dengan 4% ya. Pada laporan tahap pertama, maksimal harus dilakukan bulan Juli. Nah, jika masuk bulan Agustus, artinya di bulan Juli, kemudian batas akhirnya, kemudian tidak melaporkan, maka di bulan Agustus akan dipotong 2%. Kemudian di bulan berikutnya, kalau tidak ada laporan lagi, akan dipotong 3% dan terusnya. Nah, ini perhatian penting bagi benda bos, khususnya juga kepala sekolah. Dan pemotongan tersebut juga berlaku pada tahap 2 sesuai batas penyampaian laporan yang ditetapkan. Demikian teman-teman, sahabat pendidik, khususnya kepala sekolah dan teman-teman bendahara bos harus menjadi perhatian bagi kita semuanya tentang pentingnya pemahaman kebijakan baru dari pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.